Hai minasan, konnichiwa. Balik lagi kita di pelajaran N5 sesi 14. Kali ini kita belajar apa ya minasan? Coba kita lihat. Kali ini kita belajar, untuk menyatakan tempat keberadaan dari suatu benda atau orang atau makhluk hidup, ya. Jadi rumusnya itu kata benda satu yaitu tempat, kasih partikel ni, kata benda dua ga arimas atau imas. Di sini partikel ni itu berfungsi sebagai di. Oke. Nah, biasanya kita kayak nanyanya tuh gini. Kabang no naka ni nani ga arimasu ka? Gitu. Di dalam tas ada apa? Hong to fudebako ga arimasu. Ada buku dan fudebako, tempat pensil. Tuh. Kemarin partikel to itu kan dan ya minasang. Dan honto fudebako ga arimasu. Ada kotak pensil dan buku. Tuh. Tapi kalau misalnya kita mau nanya orang, keberadaan orang itu pakainya dare ya minasang, bukan nani. Jimusho ni dare ga imasu ka? Di kantor ada siapa? Dare mo imasen, gak ada siapa-siapa. Tuh. Contoh lagi, kalau misalnya kita bilang di toilet ada hmm, ada apa ya? Air. Tapi gimana? Di toilet ada air. Toire ni mizu ga arimasu. Kalau misalnya yang pakai imas, contohnya apa ya? Di kelas ada sensei. Kyoshitsu ni sensei ga arimasu. Udah deh, gitu. Lanjut. Kita ke... Nah, ini contohnya nih. Isu no shita ni neko ga arimasu. Kalau misalnya kita mau kasih posisi yang lebih detail ya, minasang. Di depan neko ga imas, itu kita bisa kasih isu no shita ni. Jadi, bentuknya tuh gini. Tempat, posisi. Atau ini bisa tempat, benda, ya tempat, benda, ini bisa. Terus di sini ada posisi. Posisi itu ada ue, naka, shita, mae, ushiro. Ada migi, ada hidari, ada soba, ada tonari, apa lagi ya? Ini ada lagunya minasang. Ue nakashita mae ushiro. Ue nakashita mae ushiro. Migi hidari soba tonari. Tuh. Atas, tengah, bawah. Atas, tengah, bawah, depan, ushiro, belakang. Migi, hidari, soba, tonari. Soba itu dia jaraknya lebih dekat daripada tonari ya minasang. Dia di samping tapi bisa dijangkau pakai tangan. Tuh. Sama nih, sukue no ue ni hon to enpitsu to keshigomu ga arimasu. Sukue no ue ni berarti di atas meja ada buku dan pensil dan penghapus. Koen ni
Otoko no ko to onna no ko ga imasu. Di taman ada anak laki-laki dan anak perempuan. Misalnya lagi, di samping mobil ada kucing. Oh iya, Yoko. Yoko bisa minasang. Yoko itu bisa samping. Sampingnya itu dia lebih ke apa ya? Ke lingkungan, masuk ke lingkungannya gitu. Masuk ke lingkungannya. Misalnya kalau saya bilang kayak gini, di samping mobil ada kucing. Berarti kuruma no yoko ni neko ga imasu. Berarti kalau pakai yoko, dia itu posisinya ada di samping, tapi ada di lingkungannya si kuruma. Itu misalnya ini kuruma nih, ini kuruma. Terus nekonya di sini. Nah, karena masih satu lingkungannya kuruma, jadi kita bisa pakai yoko. Kuruma no yoko ni neko ga imasu. Gitu. Contoh lagi, di bawah tempat tidur ada uang. Beddo no shita ni okane ga arimasu. Udah deh, gitu. Pokoknya dia selalu pakai partikel no ya, minasang. Isu no shita ni, sukue no ue ni, di bawah kursi, di atas meja. Tuh. Terus ada kata benda wa, kata benda tempat ni, arimas atau imas. Ini untuk menyatakan keberadaan dari suatu benda atau orang juga. Hong to enpitsu wa kabang no naka ni arimasu. Go kazoku wa doko ni imasu ka? Neko wa isu no shita ni imasu. Kazoku wa nihon ni imasu. Gitu. Nah, kalau jadi pertanyaan, itu kata benda duanya kita ganti jadi doko. Rumusnya selalu kayak gini. Neko wa isu no shita ni imasu. Berarti kalau misalnya kita bilang buku ada di atas meja. Di sini kita jadiin bendanya itu topik ya, minasang. Di sini berarti kan yang jadi topik itu buku ya. Berarti hong wa di atas meja. Sukue no ue ni arimasu. Tuh. Kita jadikan hongnya itu topik. Jadi hong wa sukue no ue ni arimasu. Kalau kita bilang Mirasang ada di toilet. Berarti gimana? Kita jadiin mirasangnya topik, berarti dia di depan wa. Mirasang wa toire ni imasu. Gitu deh. Oke, lanjut dulu. Nah, ini beda ya sama yang tadi. Nih, kalau yang tadi kan nekonya di belakang. Nah, kalau yang ini karena kita mau jadiin nekonya sebagai
Tapi kita pindah deh dia ke depan. Neko wa isu no shita ni imasu. Neko ada, kucing ada di bawah kursi. Hon to enpitsu to keshigomu wa tsukue no ue ni arimasu. Buku, pensil, dan penghapus ada di bawah meja. Otoko no koto onna no ko wa koen ni imasu. Anak laki-laki dan anak perempuan ada di taman. Nah, kalau misalnya gini minasan, kalau to itu kan tadi bisa dipakai sebagai dan ya. Tapi gimana kalau misalnya barangnya itu ada banyak gitu, lebih dari dua misalnya. Kan nggak mungkin ya kita sebutin satu-satu kayak misalnya keshigo moto, fudeba koto, hon to, shashin to, tegami to, boshi to, fuku to, gitu kan nggak mungkin ya. Jadi kita bisa pakai bentuk ini. Kata benda satu, ya kata benda dua, nado, ga arimas atau imas. Nado itu bisa juga kalau dalam bahasa Indonesia dan lain-lain ya minasang. Nah, jadi misalnya tuh ada barang banyak banget. Kan kita nggak mungkin sebutin semuanya. Jadi kita bisa sebutin perwakilannya aja dua benda, tapi pakai ya nado. Jadi orang tuh paham, oh ternyata bendanya itu nggak cuma itu aja sebenarnya, tapi banyak tuh. Contoh, hako no naka ni wa shashin ya tegami nado ga arimasu. Di dalam kotak ada foto, surat, dan lain-lain. Itu. Dan lain-lainnya kalau nadonya nggak dipakai juga nggak apa-apa. Kalau wa-nya nggak dipakai juga nggak apa-apa. Udah kelihatan soalnya dengan adanya ya ini. Watashi no kabang no naka ni hon ya enpitsu ya bolpen nado ga arimasu. Ini dia cuma sebutin 3 aja perwakilannya. Yang tadi cuma 2. Bukan berarti di dalam kotaknya itu cuma ada shashin sama tegami aja minasang. Ada banyak barang yang ada dalam hako, ada dalam kotak. Tapi yang disebutin perwakilannya cuma shashin sama tegami. Yang ini juga di dalam kabang, itu bukan cuma ada buku, pensil, sama pulpen aja. Tapi ada barang-barang yang lain juga, cuma gak disebutin. Yang ini juga, watashi wa fuku ya zubon ya boshi nado kaimashita. Berarti di sini posisinya dia itu nggak cuma beli fuku, pakaian, celana, sama topi aja, tapi ada yang lain selain ini. Itu caranya kita mengetahui ya nado ga arimas atau imas. Gitu. Kalau arimas pakainya buat kata benda, kalau imas buat orang atau hewan. Udah deh. Hai, minasan jangan lupa dikerjain tenshunya, dihafalin kotobanya. Koko made owarimashou ka. Minasan arigatou gozaimasu. Otsukaresama deshita.